Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Hari ini gua mau ngajak kalian semua buat ngoprek si Debri nih. Mau tahu diapain aja? Hari ini udah janjian. Gua rencana mau nge-remap si Debri. Sebenarnya udah beberapa lama sih pengen ini terrealisasi. Cuman ya baru ini kesampaiannya. Untuk lebih lanjutnya ikutin terus ya. Ini kita udah mau nyampe nih di bengkelnya. Ini sesuai dengan request, kita custom map. Ini untuk performance streets, jadi di atas daily. Di atas daily. Nah, padahal mobil gua nih teman-teman bisa lu lihat sendiri, mobil gua benar-benar pure standar bawaan pabrik ya kok ya. Betul. Tapi itu ngomong-ngomong pada kemana? Oke teman-teman. Nah, jadi gua baru beres di remap si Debri gua. Ya seperti yang tadi coach yang jelasin. Nah sekarang gimana kalau kita coba? Boleh, mari. Hasil dari remapan Coach Yang. Gimana kan teman-teman? Setuju kan? Jadi ya si remapan ini sedikit, jadi ada RPM-nya kita lepas, ya 7.000 RPM. Oke. Yang standarnya ada 6.600. 6.600. Speed limitnya sudah kita buka. Nah, kita bisa coba. Oke. Ini kita harus sambil lihat. Nah, kalau ini kan tadi speed limitnya lu buka kan kok? Udah. Jadi dia udah speed limitnya udah dibuka. Tapi kira-kira aman nggak kok? Aman. Aman ya? Karena RPM-nya tidak lebih dari 7.000. Oke, jadi yang dimana mobil gue tuh benar-benar standar teman-teman. Standar bawaan pabrik, pelek juga gue belum ganti. Gue sengaja dan gue coba nge-remap mobil ini di Torch Engineering ini sama Coach Yang. Nah ini racikannya Coach Yang. Nanti kita lihat sendiri ya, kok ya. Tuh. Oke, gimana kalau kita langsung aja? Boleh. Oke. Ketol ya? Si Chris. Om Chris dipanggil lo. Chris. Naik mobil Vento, monggo. Masih pelan-pelan ya, gue gak berani soalnya. Soalnya gue gak berani kalau ngetes ya, karena ya suhu-suhunya aja gitu. Oke teman-teman, kita coba dulu nih si Debri-nya. Udah beres, baru beres banget di remap sama Coach Yang. Izin dulu. Selamat mencoba ya. Izin dulu ya. Juga sedikit dia udah mulai naik. Oh, dia lebih ringan ya. Lebih ringan, lebih responsif, sama dia lebih bisa dapetin stop and go-nya lah. Kalau kita bilang kalau di dalam kota itu kan kita biasa stop and go tuh. Yes. Nah, stop and go-nya kita bisa dapetin. Terus satu lagi juga kalau misalkan kita mau dapet power 30% gitu, harusnya injek pedal gasnya berapa persen? Ini lebih sedikit, lebih kecil. Oke, Istilah kita bilangnya kayak cuma ditoel-toel aja, dia udah mau mulai lari. Oke, nah ini kita pakai AC juga ya. Ya, yang dimana biasanya ya kita tahu agak sedikit lebih berat kalau pakai AC ya. Tapi ditoel dikit gimana rasanya Om? Ditoel dikit, udah berasa torsinya. Oh, lihat di kilometer. Nggak sampai setengah, seperempat juga enggak. Udah lumayan ya. Udah lumayan berasa. Tapi ngomong-ngomong gua yang deg-degan. Sumpah gua deg-degan. Ya tapi ini kita nggak kebut-kebutan juga di kota. Cuman ya kita kan cuman pengen lihat seberapa signifikan sih kalau misalkan digas gitu kan. Yang dimana kan kalau misalkan mobil standar tuh karena ngejar iritnya ya. Iya, betul. Apalagi kan sekarang rata-rata udah pakai eco semua.
Betul. Kalau di remap itu bukan berarti boros, tapi kita mengoptimalkan apa yang sebenarnya bisa kita optimalkan dari mobil ini. Gitu. Memaksimalkan kerjanya. Nah tadi gue juga udah bilang sih sama si Coach yang, kok ini aman nggak? Aman dibilang gitu kan. Ya, aman. Ya karena ya itu gue tadi tuh curhat dulu, gue pengennya bagaimana gitu kan. Gue sendiri belum coba sih sebenarnya, tapi udah kerasa gitu. Karena gue sehari-hari pakai ini. Harapan gue sih, gue bukan pengen kenceng-kencengan ya, tapi setidaknya nggak boyo banget gitu. Ya sebenarnya sih standarnya dia nggak boyo ya, cuman ya gue pengen sedikit memaksimalkan tenaga dia yang ada. Tadi agak tanjakan sedikit, agak ngerendah sedikit. Cobain langsung over ke gigi 3, langsung ada naik. Jadi nggak ada selah hilang dulu gitu, nggak ada. Dia langsung masuk. Enak ya. Gitu, enak. Nah itu yang gue cari sebenarnya. Gue pengennya gitu, jadi nggak terlalu boyo banget lah gitu. Karena terutama tanjakan, karena ini kan penggerak depan ya. Memang kelemahan penggerak depan tuh ketika nanjak memang. Ya. Ini AC ya teman-teman tuh, pakai speed 2 AC-nya, yang dimana agak sedikit ya ngebebanin mesin. Tarik dikit ya. Yoi, yang penting hati-hati. Ada truk. Was. Wah, anjir, galak. Was, Om. Ngeri, gua yang ngeri. Nah, ini kayaknya nanti bakalan ganti exhaust-nya ya. Om, pelan-pelan aja. Coba dikit aja, pengen tahu kan. Soalnya Tapi nyentak banget ini, serius. ini yang bawanya Pembalap sentul. nih. Mobilnya kenceng. Jadi boleh kapan-kapan kita review untuk Innovanya yang Nah. pernah. Itu gua udah lama banget. Nah jadi teman-teman, si Kokris ini punya Innova Reborn. Nanti yang dimana Innova Reborn itu terkencang di Asia ya Om. Anjir tapi memang betul. Emang pernah masuk koran, dia memang Yes. salah satu predikat Innova Reborn pada saat itu. Kalau nggak salah tahun 2019 atau tahun 2020 ya, 19 mungkin. 19 Om. 2019 ya. Dia sempat masuk koran dan memang Innova untuk Anki, tipe Anki, Kijang Innova Reborn yang paling kencang pada saat itu. Tapi bener tadi pas lu oper dari 3 ke 4, 4 ke 5 nyentak. Ya. Ya kalau dulu nyentak cuman nggak kayak gitu sebelum di remap. Kayak gua kaget. Ada perbedaan pasti. Dan kalau pengen lebih berasa lagi, ada sedikit penunjangnya ketika kita udah remap. Apa tuh? Contohnya misalnya kita mesti ganti sedikit dengan downpipe-nya kalau untuk mobil ini. Terus filter udaranya mesti kita ganti juga supaya menunjang dengan settingan mesin yang setelah di remap itu. Oke, nah gua nih masih PR nih, filter udara belum gua ganti nih ya. Karena memang bener-bener standar gitu. Terus full exhaust sekali ganti ya. Iya, betul. Itu ganti ya mungkin next. Nah ini kan kita nyobain dulu nih hasil racikannya Kojang nih habis di remap si Debri. Bener agak sedikit bukan. Oh. Hati-hati bentar lagi pintu keluar ya. Ya. Oke udah. Oke. Udah, gue yang nggak sanggup teman-teman, serius. Aduh. Tapi benar 140 dia mau ya? Masih mau. Masih punya nafas kok. Iya nggak, kalau berat udah kedengeran, tapi ini enggak. Gue yang takut sumpah teman-teman. Tegang gue. Enak sih. Ya, settingan untuk daily Dapat sih ya. Dapat. Kalau kita ada settingan, ada performance juga di daily performance, ada settingan buat balap juga. Oke, ya. Daily dengan performance masih beda. Ya artinya gini, kalau misalkan lu pengennya gimana? Kalau pengen daily, ya lu memaksimalkan yang ada aja lah. Istilahnya fungsional. Masih bisa lu pakai harian, terus kapasitas nggak lu kurangin. Tapi kalau lu pengen settingan yang performa tuh balap ya artinya ya. Iya. Nah lu harus ya spek balap gimana sih? Gitu. Ya kalau gue sih milihnya ya fungsional ya Om ya. Ya. Gue butuh tenaga maksimal, ya, tapi gue nggak mau ngurangin fungsinya. Ya. Gitu. Dan nggak ngerusak lah intinya. Nggak ngerusak. Sebenarnya nggak ngerusak juga kalau misalkan mau setelan balap. Tapi kan memang peruntukannya ya lu race. Pasti. Yes, bukan daily. Aduh,
Aduh, ada lagu. Ngeri anjir. Sumpah gue yang deg-degan. Kasih 140. Ya habis itu gue nggak berani. Nggak berani. Masih punya nafas kok. Iya pasti. Masih punya nafas. Bisa lebih 170. Itu Iya. masih gigi 4. Ya gue udah ampun dong, nggak berani gue. Sumpah deg-degan. Berarti tinggal ganti apa? Jadi nanti next ke depan supaya bisa lebih maksimal lagi, kita gantinya harus ke air filter, pakai KNN, terus pakai downpipe-nya, front pipe-nya, Full full exhaust exhaust aja, full system. Udah ada, tinggal mufflernya doang sih gue. Nah itu tinggal dibeli. Ya. Nanti untuk nextnya ganti injektor bisa, ganti Injektor. manifoldnya pakai Honda Jazz bisa, turbo bodinya pakai Honda Jazz. Nah itu mungkin project selanjutnya lah ya. Nah, teman Jadi kalaupun nanti gua pengen standarin lagi, tukar Bisa. lagi gampang ya. langsung bisa. Tidak ada yang dirubah, satu bolt pun tidak ada. Langsung plak pasang. Oke, teman-teman mungkin cukup di sini dulu segmen vlog kali ini. Gua udah remap si Debri. Akhirnya cita-cita beberapa bulan kemarin udah terrealisasi. Di stake berapa itu Om? Ini performance street. Jadi Jadi kalau Performance NI itu nggak ada stage. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya gua sok tahu soalnya ya. Kalau stage itu biasanya di turbo mau naik berapa gitu. Oke. Turbo berapa, nah itu ada stage-nya memang. Nah seperti kata suhu lah gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu karena gue juga udah capek tadi, bener sumpah gue deg-degan. Ya, sekian dulu dari gue. Tonton terus video gue, kasih kita semangat buat kita selalu berkarya.